karena mungkin pengetahuannya cuman sekotak itu ketika ada orang yang ngomong lebih agak pendalamannya, "Wah ini nggak bener, ini penyesatan," dan seterusnya. Nah gimana Gus, apa ya, mengomentari fenomena-fenomena orang yang sangat sangat mudah sekali menyesatkan orang lain itu gimana sih Gus? Ya. Sebenarnya kita ini hidup ini kan selalu bercermin ya. Mmm, Jangan-jangan yang kau sesatkan itu adalah cermin, bahwa sesungguhnya engkau sendiri yang sesat. mmm. Ya jangan-jangan seperti ilmu mangga tadi, yang kamu komentari, yang kamu santap itu kulit dan getahnya. Ya jelas gak enak di sini. Mangga ternyata pahit ya. Oh, itu kulit tele. Kulit tele jadi pangan. Kan gitu. Mhm. Karena air yang jernih, kalau dimasukkan ke dalam mangkok yang kotor, airnya akan ikut keruh. Mmm, Ya, seperti yang menyesatkan tadi. mmm, Di dalam pikiran dan perasaan itu penuh dengan kesesatan, penuh dengan kekerasan. Sehingga apapun yang dimasukkan ke dalam dirinya menjadi sesat, menjadi kotor, menjadi keras. mmm. Sebenarnya dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Bersihkan dulu wadah itu. Kalau sudah berisi penuh, kosongkan. Kalau sudah terlalu penuh, sampean datang ke majelis kok wadahmu sudah penuh, satu tetes saja akan luber, Kang Mhm. Abu Marlo. Yes, yes, yes. Perilaku teman-teman yang belajar dengan membawa wadah yang penuh itu belum apa-apa sudah bantah, ya itu luber. Mmm, Belum apa-apa sudah debat. Ya, bisa jadi seseorang itu baik menurutmu, bisa jadi pula seseorang itu buruk menurut orang lain. mmm, Itu tentang pandangan. Ya, pandangan itu setidaknya bergantung pada 4 hal. mmm, Sudut pandang, mmm, jarak pandang, cara pandang, dan batas pandang. mmm. Sudut pandang, jarak pandang, cara pandang, dan batas pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang beragam. Itu Toh, ada satu prinsip mendasar, kita berbeda karena kita sama, mmm. yaitu sama-sama berbeda. Ah, enak sudah hidupnya ya. Nah itu Nah, yang Mudalinas bagaimana? Mudalinas niscaya kita akan mendapati Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi hati-hati. Di dalamnya mungkin juga tersimpan jebakan-jebakan. mmm. Loh, bisa Gus? Loh, iya. Loh, apa jebakan dalam agama? Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita, tepuk tangan yang paling meriah untuk Gus Chandra Malik. Alright. Apa kabar, Gus? Di unmute dulu boleh, Gus? kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di Solo, Gus? Sudah di Udah suatu balik? tempat ya yang Waduh. tidak terdefinisi. Oke, kalau malam hari ini bebas, boleh, Gus. Boleh ya, boleh. Oke, Gus. Untuk kesekian kalinya saya mengucapkan terima kasih banyak kesediaan Ya, waktu Gus sama-sama. Chan. Malam hari ini karena kita menghadapi, kita tahu ya fenomena-fenomena yang terjadi. Hmm. Apa sih kaitan antara bagaimana tasawuf dengan berdamai dengan diri, berdamai dengan kondisi, mengalirkan kehidupan, menjalani kehidupan apa adanya dalam tanda petik, gimana kita dalam sudut pandang tasawuf untuk menghadapi situasi-situasi yang dalam tanda petik ya seperti ini gitulah kira-kira Gus. Jadi poin Ya. besarnya adalah berdamai dengan diri sendiri gitu. Ya, Monggo ya. silakan. Gimana Gus? Kita mulai dari mana nih kira-kira? Ya, bahwa segala sesuatu sesungguhnya sudah tersurat di dalam naskah besar yang bernama Lauhil Mahfud. Apa yang kita hadapi ini adalah kenyataan belaka yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus kita jalani, harus kita alami. Namun demikian yang disebut kenyataan itu berbeda dengan keadaan. Hmm. Nah, kenyataan kita tidak bisa berbuat apapun. Keadaannya masih bisa kita olah, masih bisa kita rekayasa untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ini sangat jelas tersirat, tersurat juga di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah. Nah, ini di situ terdapat redaksional nasib.
Apa bedanya dengan takdir? Nah, Hmm. Hmm. takdir adalah kenyataan, nasib adalah keadaan. Hmm. Takdir terdiri atas qadha dan qadar. Qadha adalah sesuatu hal yang belum terjadi. Qadar adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Hmm. Satu dan lainnya sama-sama tidak bisa diubah. Oke. Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi? Bagaimana pula kita bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Namun demikian di antara sebelum dan sesudah ada ketika. Hmm. Ini yang seringkali dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Ada ketika. Ketika inilah yang disebut nasib. Takdir inilah yang disebut kenyataan, nasib inilah yang disebut keadaan. Dalam bahasa Inggris yang kurang lancar, saya akan mengatakan, yesterday is mystery, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why it's called present. Oke. Di antara sebelum dan sesudah inilah ada ketika, dan ketika inilah hadiah terbaik dari Tuhan. Hmm. Kita bisa mengubahnya. Kenyataannya sama, kenyataannya boleh jadi sama, tapi keadaannya bisa berbeda. Contoh, kenyataannya adalah saya ganteng. Oh, jangan dibantah ya. Jangan dibantah. Kenyataannya adalah saya ganteng. Itu nyata ya? Itu nyata, Gus ya? Keadaannya, saya bisa jadi rendah hati, saya bisa jadi tinggi hati. Hmm. Rendah hati dan tinggi hati saya tidak mengubah kegantengan saya. Yang lebih ekstrim contohnya, kematian tidak bisa diapa-apakan. Itulah kenyataannya. Bahkan kalau secara ekstrim bisa kita katakan, sebelum engkau dilahirkan, sudah ditentukan kematianmu. Hmm. Lahir, rezeki, jodoh, mati. Maka kematian ini tidak bisa diubah. Tapi bagaimana cara kita menerima kematian, itulah yang menjadikan seseorang istimewa di antara kebanyakan orang. Ada yang menghadapi kematian dengan bersedih berlama-lama. Ada yang sampai shock, trauma, kehilangan masa depannya. Tapi ada yang dengan lega, hati lapang, bahkan tersenyum mengatakan, Papa sekarang sudah tidak sakit lagi. Alhamdulillah, semoga tenang di sana, dalam pelukan ilahi, Papa tentram, dan kami di sini dikuatkan. Kematiannya sama. Tidak bisa diubah, tapi keadaannya bisa beragam. Inilah yang disebut nasib. Bagaimana kita menentukan nasib kita sendiri. Nasib bangsa yang merdeka bisa berbeda-beda. Kalau nasibnya adalah baik, tentu saja karena dia mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Nasibnya buruk karena dia mengubah keadaannya menjadi lebih buruk. Ini misteri tentang nasib dan takdir, tentang keadaan dan kenyataan. Jadi kuncinya pada present, pada sekarangmu. Sekarang ini sesuatu rahmat Allah yang datangnya cuma sekali, kemudian selama-lamanya pergi. Coba bayangkan seberapa cepat datangnya sekarang dan seberapa cepat perginya sekarang. Sekarang itu hitungannya begini, Pak Marlo. Sekarang. Sebentar kemudian sudah akan menjadi tadi. Ya, sebelum datang dia masih nanti. Nah, di antara tadi dan nanti ada sekarang. Sekarang ini tidak ada jaminan engkau akan menerima sekarang yang kemudian. Maka terimalah sekarangmu yang sekarang, syukurilah sekarangmu yang sekarang, jangan berangan-angan dalam tanda kurung terlalu berlebihan tentang sekarangmu yang nanti. Itu masih angan-angan, itu masih sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Hadiah terbaik dari Tuhan
adalah sekarangmu yang sekarang. That's why do your best now, once in a lifetime. Lakukan yang terbaik sekarang juga. Dan itu sekali seumur hidup. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan sekarang kita yang kemudian. Hmm. Nah, kalau sampai ternyata kita masih berumur panjang, insya Allah, amin. Ya kita akan terus berbuat yang terbaik sekarang. Bayangkan betapa umur kita akan menjadi manfaat yang luar biasa. Kalau kita memperlakukan setiap hadiah waktu dari Allah sekarang ini untuk melakukan yang terbaik. Itu yang dimaksud dari fastabiqul khairat. Yang kemarin sengaja belum saya jelaskan supaya saya diundang lagi. Nah, gitu ya. Kalau Gus, semua dijelaskan nggak diundang lagi. udah selesai. Wah, Gus, aku jadi kepikiran gini bahwa hidup ini adalah sekumpulan dari sekarang gitu ya, Gus ya. Hidup Ya, ini adalah totalitas dari sekarang gitu. Nah, ini kehidupan adalah hmm, himpunan sekarang. hmm, hmm, Jangan terlalu bersedih tentang sesuatu yang sudah lewat. Jangan terlalu girang, terlalu senang, berangan-angan tentang apa yang akan datang. Syukuri yang sekarang. Jika sampean bisa memahami itu, maka sampean akan mengerti bahwa kebahagiaan dan penderitaan sama saja. hmm. Karena faktanya, kenyataannya bagimu adalah sekarangmu ini. Syukur yang sekarang. Saya bertemu dengan orang-orang luar biasa. Saya masih menghirup nafas. Saya masih bisa tersenyum lebar. Saya masih bisa berbicara dengan lantang. Saya masih banyak hal yang masih diberikan oleh Allah sekarang. Kalau kita hidup terlalu untuk masa depan, pada akhirnya kita akan terlalu banyak mengarang, ya, Hmm. terlalu banyak berangan-angan. Loh, apakah tidak boleh merencanakan sesuatu, Gus, untuk masa depan? Boleh. Merencanakan sesuatu itu boleh. Tapi perencanaanmu menunjukkan bahwa kamu akan menghadapi ketidakpastian. Hmm. Nah, rencana itu dibikin untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, padahal ada sesuatu yang pasti dan justru kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hmm. Apa itu? Kematian. Hmm. Siapkanlah kematian. Boleh jadi sekarang, boleh jadi sekarang yang nanti, sekarang yang berikutnya. Apa persiapan terbaikmu untuk kematianmu? Nah, ini teman-teman seringkali tidak membuat rencana sama sekali. Seringkali panitia kematian itu setelah terjadinya kematian. Hmm. Ya, Hmm. padahal itu sesuatu yang pasti loh. Pasti sekali. Kenapa tidak direncanakan? Pernikahan saja ada panitianya jauh-jauh hari. Ya, kelahiran anak ada syukurannya, ada panitianya jauh-jauh hari. Khitanan ada panitia jauh-jauh hari. Wisuda dan lain sebagainya. Kematian kenapa nggak ada panitianya dari jauh-jauh hari? Hmm. Agar bagaimana? Agar nanti ketika kenyataan itu datang, keadaan kita sudah benar-benar siap. Kita yang menghadapi kematian maupun mereka yang juga menghadapi kematian kita. Mereka yang kita tinggalkan. Contohnya, saya masih umur 40-an ini ya Bu Marlo. Dari mulai 40, saya sudah diskusi dengan istri, kita nanti kalau meninggal dimakamkan di mana ya? Masih sehat, ya, masih kuat, sudah membicarakan tentang rencana dikuburkan di mana. Hmm. Tapi biasanya kalau udah mulai ngomong gitu, hus, langsung gitu, Gus. Ya, Nah gitu ya, itu terjadi tuh. Gimana, Gus? iya, karena hanya kembali pada angan-angan. Kalau kita bicarakan dengan sebaik-baiknya, justru kiai saya di Banyumas mengatakan, seseorang yang memikirkan sekali saja tentang kematian, itu nilai ibadahnya lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Hmm. Ya. Kematian itu tidak menunggu kita siap. Kematian itu tidak tentang kita suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya. Kematian datang begitu saja. Dan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini sesungguhnya redaksi yang salah.
Mana ada kematian yang tiba-tiba. Hmm, Kematian menunggu waktu seumur hidup kita. Sejak kita lahir tuh kematian sudah nginceng kalau orang Jawa bilang ya. Sudah oke, ngintip kematian itu. oke, oke. Kemanapun kita pergi diikuti. Untuk apa? Untuk sampai pada waktunya. Nah, sekarang waktunya aja mati. Kan gitu. Nggak ada kematian tiba-tiba. Kematian membutuhkan waktu seumur hidupmu untuk tiba pada waktunya. Kemudian habis pula hidupmu. Hmm, Sayangnya panitia kematian seringkali mendadak untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah tiba-tiba. hmm, Nah, pada akhirnya yang terjadi apa? Ketika kematian hadir, istri atau suami dan anak-anaknya belum mempersiapkan tanah makam, masih kebingungan mau beli tanah di mana, mau dimakamkan di mana. Kemudian warisan menjadi sengketa. Ya, kemudian tanah masih basah, keluarga sudah pecah. hmm, Ya, wasiat tidak ada. hmm. Semuanya terjadi setelah sedemikian mendadaknya. Padahal seharusnya tidak. Nah, ini penting dibicarakan sesuai dengan yang ditanyakan Nabi Marlo. Ya, kita akan membicarakan kematian yang terasa begitu banyaknya terjadi, begitu seringnya, dan lain sebagainya. Ini tema yang sangat menarik, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, kematian adalah nasihat terbaik. Yes, yes. Maksudnya gimana, Gus? Nasihat terbaik itu bagaimana? Gini loh, cara mengukur perilakumu sudah benar atau belum tuh, ukurlah dengan kematian. Hmm, Kalau aku begini, nanti matiku gimana ya? Kalau aku begitu, matiku gimana ya? Kalau aku berbuat baik, matiku gimana? Kalau aku berbuat buruk, matiku gimana? Jadikan ukuran. Tentu saja itu akan menjadi misteri yang luar biasa dan kita berharap kematian kita husnul khotimah. Oleh karena itu kita akan terus berusaha berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, lebih baik dari sebelumnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, yang itulah maksud dari fastabiqul khairat. Oke, Nah, Gus. Itu luar biasa banget, Gus. Terima kasih banyak nih ya, dari kata-kata yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, ternyata pemaknaannya mendalam sekali ini. ya, Nah, ada respon, Gus. Kulo mikirin kematian, katanya Gus, tapi malah ya, ketakutan. ya, Karena belum punya amal sama sekali. Pripun, ya, Gus? ya, itu benar, sangat benar. Memikirkan kematian akan mengundang ketakutan. Dan itu sangat manusiawi. Baik yang memikirkan kematian maupun yang tidak memikirkan kematian, yang menyiapkan kematian maupun yang tidak menyiapkan kematian, kurang lebih akan menghadapi hal yang sama, Hmm, yaitu takut. hmm, Nah, takut ini ada pasangannya. hmm, Ya, pasangannya disebut berharap, hmm, khauf dan roja. Ketika engkau takut, ketika engkau merasa sangat terancam, tidak punya lagi harapan, engkau niscaya akan berharap bahkan kepada yang menjadikanmu takut, kepada yang mengancammu. hmm. Bayangkan ketika sampean terpojok, tersudut di ruangan, dalam kondisi terancam, dibunuh. Ya, sudah tidak ada harapan apa-apa lagi, sampai kemudian sampean berharap bahwa si calon pembunuh itu tidak membunuhmu. Jadi kita justru ketika menghadapi ketakutan yang luar biasa, kita berharap agar diselamatkan oleh si pengancam ketakutan itu. Hmm. Harapan terakhir kita. Demikian pula kematian. Ketika kita menghadapi ketakutan terhadap kematian, kita berharap kepada yang maha mematikan. Yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Ya Allah, sudah jelas jika aku mati itu sudah jelas. Hmm. Sampeyan yang akan mematikanku, sebagaimana sampeyan yang menghidupkan aku. Tolonglah aku, wahai Tuhan yang maha mematikan. Oke. Kita berharap bahkan kepada yang mengancam kita, yang menjadikan kita ketakutan. Itu yang disebut khauf dan roja. Hmm. Takut dan berharap. Itu pasangan. Ya. Seperti halnya pasangan antara sabar dan syukur. Hmm. Pasangan antara ikhlas dan ridho. Maka temukan pasanganmu. Nah,
Di antara ciptaan-ciptaan Allah yang senantiasa berpasangan, ya, ada satu titah Tuhan yang tidak berpasangan. Hmm. Berarti kan ada khauf, ada roja, ikhlas, Hmm. ridho, ya. Hmm. Kemudian sabar, syukur, Sabar, syukur. laki, perempuan, Hmm. atas, bawah, tinggi, Hmm. rendah, gemuk, Hmm. kurus, Hmm. gelap, terang, ada pasangannya. Tapi Hmm. ada satu titah Tuhan yang tidak punya pasangan. Hmm. Apa itu? Jomblo. Jangan serius-serius. Yang nggak punya pasangan jomblo. Ya, manusia Berarti itu ada 366 sendi. 360 sendi. Tapi ada satu sendi yang paling sering menyebabkan kesakitan, yaitu sendi sendirian. Aduh, sakit banget ya. Jadi kalau jomblo nggak usah takut mati ya Gus, nggak ada pasangannya juga. Tidak ada yang merasa kehilangan. Tidak ada yang merasa kehilangan. Aduh ya. Nah, di antara titah Tuhan itu ada satu yang tanpa pasangan, yaitu sekarang. Apa pasangannya sekarang? Besok, kemarin, tadi, nanti, masa depan, masa lalu. Tapi ketika kini, sekarang, itu tidak ada pasangannya. Maka sekarang itu memenuhi sifat Tuhan yang esa. Memenuhi sifat Tuhan yang tunggal. Maka dengan mengerjakan sesuatu hal, sekarang juga, itu langkah kita untuk manunggal rasa dengan sifat-sifat Tuhan. Lakukan yang terbaik terus, sekarang. Siapa tahu itu menjadi perilakumu yang terakhir, dan engkau akan kembali ke hadirat Tuhan sekarang dalam keadaanmu yang terbaik pula. Oke. Berbicara tentang sekarang, Gus, ini juga berbicara tentang waktu. Nah, Ya. mungkin boleh nggak dikaitkan sedikit dengan kata-kata wal asri, katanya Gus, demi masa, demi waktu. Ya. Ini kan sering banget ya kita bacain surat ini, kita bacain wal asri, innal insana lafi husrin dan seterusnya gitu ya. Dan ini kalau kita kurang esensi memahaminya kan juga jadi nggak dapat rasanya gitu. Nah, apa sih Gus makna dari demi masa itu apa sih Gus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Dan ini yang dipilih oleh Allah adalah waktu asar. Waktu asar. Waktu senja. Waktu menjelang malam. Waktu yang sangat sempit. Ya. Waktu surup, kalau orang Jawa bilang surup, senja, sangat sempit. Lebih sempit dari pagi menuju siang, lebih sempit dari siang menuju senja, lebih sempit dari malam menuju pagi lagi. Senja itu waktunya sangat sempit. Ya. Allah bersumpah dengan waktu yang sangat sempit. Terjepit antara pergantian siang dan malam. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, ini berarti Allah bicara tentang kerugian. Sisi lain dari kerugian, wajah lain dari kerugian adalah keberuntungan. Tinggal bagaimana kita memilih antara yang rugi atau yang beruntung. Nah, ternyata ketika Allah menyumpahi manusia, bakal rugi, Allah bersumpah atas nama waktu. Maka sesungguhnya kerugian itu berada di dalam waktu, bukan di dalam ruang. Ruangnya boleh di mana saja, toh ruang itu tidak bergerak, tidak berubah, tapi waktunya yang harus digunakan sebaik-baiknya. Loh, ruangnya bagus, masjid. Ya, tapi kamu gunakan untuk apa waktumu selama berada di ruang yang bernama masjid? Untuk hibah. Waduh, ya dosa. Untuk fitnah. Ya, untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk mengolok-olok Tuhan orang lain. Ya jelek. Walaupun berada di masjid.
ruangnya prostitusi. Tapi kalau kamu gunakan waktumu untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, ya bagus. Malah itu Hmm. mengajak minal dzulumati wan nur, ilan nur. Minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ruangnya itu tidak penting. Waktunya yang penting. Nah, Oke. itu maksudnya bahwa Allah meletakkan kerugian di dalam waktu. Lalu di mana Allah meletakkan keberuntungan? Berarti tentu saja di dalam ruang. Hmm. Ya. Ruang-ruang itulah tempat-tempat keberuntungan. Waktu itulah tempat kerugian. Jika kita bisa memadukan antara ruang dan waktu sehingga kerugian menjadi potensi keberuntungan, ya kita akan bisa menjelma ruang dan waktu itu sepenuhnya hanya keberuntungan dan keberuntungan. Loh, Hmm. bagaimana mengubah potensi kerugian menjadi keberuntungan? Belajarlah pada para pengepul sampah. Hmm. Sampah itu kan hal-hal yang tidak berguna ya, Hmm. hal-hal yang merugikan ya, sehingga dibuang. Tapi sesuatu yang kamu anggap merugikan di tangan para pengepul sampah akan bisa diolah menjadi keberuntungan, dan banyak teman-teman pengepul sampah, pengepul rongsok itu yang kaya raya. Hmm. Jadi walaupun Allah meletakkan kerugian di dalam waktu, masih bisa kita ubah menjadi potensi keberuntungan, asalkan bisa memadukannya dengan ruang. Hmm. Nah, sesungguhnya manusia itu merugi atau bisa jadi beruntung. Nah, pembagiannya sebenarnya itu. Pembagiannya itu. Ada manusia yang merugi, ada manusia yang beruntung. Nah, tentu saja kita ingin menjadi orang yang beruntung. Beruntung. Syaratnya apa? Hmm. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat Hmm. wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hmm. Singkat cerita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mewasiatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Hmm. Mewasiatkan ini kurang lebih sama dengan mengingatkan. Hmm. Nah, jangan buru-buru mengingatkan, tahapannya itu jauh. Hmm. Ya, kalau buru-buru mengingatkan nanti justru kita akan merasa benar. Benar, Gus. Ya, Benar. tidak mewasiatkan kebenaran tapi menjadi merasa benar, merasa lebih benar. Karena ada urutannya. Setiap manusia mengalami lupa yang sangat akut, Hmm. ya. Sampai kemudian kita diminta dari lupa itu kita akan mengingat-ingat. Hmm. Dari mengingat-ingat kemudian kita akan mengingat. Ya, zikrullah itu apa? Mengingat. Zikrullah itu mengingat Allah. Kan gitu. Hmm. Lupa, mengingat-ingat, mengingat baru kemudian ingat. Hmm. Setelah ingat, barulah kita bisa mengingatkan. Hmm. Jadi ada empat tahapan, mengingat-ingat, mengingat, ingat, baru mengingatkan. Hmm. Jangan buru-buru mengingatkan, walaupun ada semangat yang menyatakan, sampaikan walau satu ayat. Hmm. Iya, tapi nanti dulu. Satu ayat itu, kamu sudah benar-benar paham atau belum? Sudah benar-benar kau jalankan atau belum? Atau justru akan menjadi blunder bagi dirimu sendiri? Itu. Oke, oke. Ini menarik banget ya. Tadi ada kata-kata lupa, ingat, mengingat-ingat, mengingat, ingat dan mengingatkan. Jadi jangan jangan sampai apa ya? Menyerap kalimat sampaikan walau satu ayat itu dapat langsung ceritain, dapat langsung dakwahkan, ceramain. Bukan gitu ya, Gus ya. Iya, Tapi poinnya adalah bagaimana apa yang kita dapat kita kontemplasikan dulu, kita amalkan dulu, baru penyebarannya itu levelnya panjang. Kan sekarang musim banget hanya mengingatkan, tapi itu juga jadi berantem gitu. iya. Hanya kopas kan gitu ya. Hanya Wah, apa? kita bingung tiba-tiba orang ini kok pinter banget soal agama di WhatsApp grup, ternyata hanya kopas. Gitu. Hanya apa? Oke. Nah, Allah hmm, membenci seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. benar. Benar.
Kaburu Hmm, maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu ya. iya, Itu betul. benar-benar. Hati-hati, karena harus diproses dulu apa yang kita terima. Hmm, hmm, Ya, hmm, hmm, contohnya malam hari ini kita mengadakan majelis taklim seperti ini, dialog positif. Itu seperti orang belanja hmm, di pasar Kramat Jati lah, hmm, ya, pasar induk. hmm, Di situ kita melihat berbagai macam buah. Seperti halnya Chandra Malik mengatakan banyak hal. Nggak pernah ada judulnya, nggak pernah ada temanya, usah karep-karep, banyak. Apakah kamu akan memborong semua itu? hmm, Seperti kamu masuk ke pasar Kramat Jati, apakah kamu akan memborong, membawa pulang semuanya? Walaupun kamu hmm. berdaya beli. Tidak. Kamu harus memilih mana yang paling kau butuhkan, mana yang paling cocok dengan badan. Yang Mantap. lain yang nggak usah diambil, karena tidak ada kebutuhannya. Hmm, Ya, anggaplah kamu kemudian memilih mangga. hmm, Hei, hati-hati, mangga itu masih punya si penjual. Jangan sembarang ambil. hmm, Ya, harus ada transaksi jual beli, harus ada akad. Si perempuan itu anak bapak ibunya. Kalau langsung kamu bawa pulang, tangkap sapam, tangkap hansip kamu. Harus ada akad nikahnya dulu, harus ada ijab kabulnya. hmm, Harus ada perpindahan hak kepemilikan. Maka dalam tradisi pesantren contohnya, setiap ilmu yang diberikan oleh kiai atau oleh guru akan dijawab, akan direspon dengan qabil tu. Saya hmm. terima ilmunya, atau saya terima nikah dan kawinnya. Saya terima ada ikrar. Karena penerimaan itu ada konsekuensi moral, harus merawatnya, menjaganya, melestarikannya, mengamalkan dan seterusnya. Hmm, hmm, Ya, seperti halnya ketika kita memindahkan kekuasaan atau hak mangga tadi, bisa berbayar, bisa tidak berbayar, terserah kepada si pemilik sebelumnya, si penjual. Nah, setelah itu berpindah kepadamu menjadi terbeli, terbayar lunas, langsung tunai lunas. Kalau hmm, dalam ilmu tasawuf, ya. Tidak boleh diangsur, tidak boleh diutang, tidak boleh ditunda. Langsung tunai lunas. hmm, Menjadi hakmu, maka itu sepenuhnya menjadi hakmu. Si mangga ini akan kamu banteng di depan si pemilik sebelumnya pun dia tidak bisa apa-apa. hmm. Tapi sebaik-baik pemilik adalah yang merawat miliknya. Sebagaimana Allah yang maha memiliki, menyayangi tiap-tiap yang dia miliki. Anggaplah kemudian mangga ini kamu bawa pulang untuk kamu konsumsi. Apa yang pertama kamu lakukan? Kupas. Boleh. Mangga yang masih banyak getahnya itu masih ada Hmm, kulitnya, langsung kamu berakot, ya boleh. Itu hmm, mangga-manggamu sendiri. Tapi dengan konsekuensinya. Tapi jika engkau memiliki keindahan rasa, memiliki manner, dan lain sebagainya, maka langkah pertama adalah mencucinya. hmm, Karena siapa tahu boleh jadi mangga itu di pasar induk dalam keadaan kotor. hmm. Apapun yang diucapkan Chandra Malik ini ketika sudah berpindah hak kepadamu, cuci dulu. Oke, keren Gus. Jangan langsung dibrakoti, cuci dulu. Kotor-kotornya banyak ini. Ya, Hmm, setelah dicuci apa? Dikupas, buang kulitnya. Yang nggak jelas itu kan kulit-kulitnya aja tuh, buang kulitnya. Loh saya doyan kulit, Gus. Ya nggak apa-apa, untalan. Ya. hmm, Kulitnya dibuang dulu, dikupas dulu. Nah, setelah kemudian tinggal dagingnya, ini akan kembali lagi pada keindahan rasa. Boleh langsung dibrakoti, boleh. Tapi kalau engkau memiliki keindahan rasa, engkau akan memotongnya, akan mengirisnya, akan menatanya di piring. Ya, akan menjadi kesenian lagi itu. Belum lagi dimakan, sudah membuat mata itu kenyang. hmm, Membuat indera itu kenyang. Gara-gara penataan yang baik.
Jadi apa yang disampaikan Chandra Malik tadi, sampean cuci, sampean kupas, sampean potong, sampean iris, ditata di catatanmu, bapak-bapak, ibu-ibu, tata. Oh ini begini, ini begini. Wah, cantik banget. Wah, indah banget. Masing-masing memiliki seni penataan yang indah dan Hmm, masing-masing akan menemukan keindahannya. Boleh jadi si A dan si B akan menemukan kenyataan keindahan yang berbeda. Itu tidak hmm, masalah. hmm. Nah, nanti kemudian dengan manner yang wah baik, pakai apa itu namanya kain di sini, wah, wah, enak banget kan ya? Hmm, hmm, Membuat kamu bagaimana kamu memperlakukan mangga itu menunjukkan bagaimana kamu akan menerima kehormatan. hmm. Kalau kamu mau menerima ilmu itu dengan sebaik-baiknya, menyantapnya dengan kehormatan, maka yang kau perlu juga kehormatan. Oke. Nah, begitu sudah habis, tinggal bijinya. Pelok, kalau orang Jawa bilang pelok. Pelok. Biji ini boleh dibuang. Biji ini boleh dijadikan kesenian berikutnya, produk kesenian berikutnya. Biji ini boleh juga ditanam. Nah, seandainya kamu mau menanamnya, dia akan tumbuh sebagai pohon mangga dan akan berbuah buah mangga berikut. Itu yang dilakukan oleh setiap guru. Dia akan menanam kembali bijinya, menumbuhkan pohonnya, dan mangga itu akan berbuah kembali. Jadi perlakuan kita terhadap sesuatu hal menunjukkan kehormatan kita atas sesuatu hal. Oke, ini aku rasa penting banget Gus untuk memahami bahwa setiap kemanapun kita belajar, di taklim mana, di kajian apa, ya yang kita dengar tuh kayak mangga tadi, sehingga kan sekarang maaf ya Gus ya, banyak sekali yang sedikit-sedikit belum apa-apa udah mengkafirkan, menyesatkan gitu. Iya, Dikit-dikit karena mungkin pengetahuannya cuman sekotak itu, ketika ada orang yang ngomong lebih agak pendalamannya, wah ini nggak bener, ini penyesatan dan seterusnya. Nah gimana Gus, apa ya, mengomentari fenomena-fenomena orang yang sangat sangat mudah sekali menyesatkan orang lain tuh gimana sih Gus? ya. Sebenarnya kita ini hidup ini kan selalu bercermin ya. Hmm, Jangan-jangan yang kau sesatkan itu adalah cermin bahwa sesungguhnya engkau sendiri yang sesat. hmm, Ya, hmm. itu satu. Yang kedua, ya jangan-jangan seperti ilmu mangga tadi, yang kamu komentari, yang kamu santap itu kulit dan getahnya. Ya jelas gak enak di sini. Mangga ternyata pahit ya. Oh, itu kulit tele. Kulit ya jadi pangan. Kan gitu. Hmm, 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 Atau boleh jadi karena dia tidak tahu tata krama belajar. hmm, Ada tata kramanya. Saya sebutkan beberapa. hmm. Taklim muta'alim itu ya. Kita belajar ini seolah-olah seperti mengisi wadah yang kosong. Hmm. Maka siapkan dulu wadah. Ilmu ini akan kamu letakkan di mana wadahnya. Tentu saja kalau wadahnya cangkir, berbeda dengan wadah yang gayung, berbeda wadah ember, berbeda wadah bak mandi, beda-beda. Ya, anggaplah itu wadahnya mangkok. Maka yang harus lebih merepotkan dirimu adalah membersihkan si mangkok ini. Karena air yang jernih, kalau dimasukkan ke dalam mangkok yang kotor, airnya akan ikut keruh. Hmm. Ya, seperti yang menyesatkan tadi. Hmm. Di dalam pikiran dan perasaannya itu penuh dengan kesesatan, penuh dengan kekerasan. Sehingga apapun yang dimasukkan ke dalam dirinya menjadi sesat, menjadi kotor, menjadi keras. Hmm. Sebenarnya dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Ya, bersihkan dulu wadah itu. Kalau sudah berisi penuh, kosongkan. Kalau sudah terlalu penuh, sampean datang ke majelis kok wadahmu sudah penuh, satu tetes saja akan luber, Kang Hmm. Abu Marlo. Yes, yes, yes. Perilaku teman-teman yang belajar dengan membawa wadah yang penuh itu belum apa-apa sudah bantah, yaitu luber. Hmm. Belum apa-apa sudah debat. Ya, maka persiapkan wadah itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, wadah ini kan mau diisi.
maka pastikan yang mengisi itu di atasmu. Kamu yang akan diisi di bawahnya. Hmm. Kalau kamu sejajar, pasti sudah nggak bisa ini. Ya. Apalagi kalau kamu di atasnya. Maka selalulah tawadhu, selalulah merendahkan hati, selalulah berada di bawah gurumu. Supaya engkau bisa diisi dengan baik. Nah, setelah berada di bawah, pastikan bahwa engkau menerimanya dengan tenang. Hmm. Jangan banyak gerak. Kalau banyak gerak itu nanti tumpah-tumpah. Jangan banyak goyang, nanti tumpah-tumpah. Tenang. Yang terakhir, sebenarnya yang tahu ukuran wadahmu ya dirimu sendiri. Maka jika hampir-hampir penuh, sudahi dulu belajarnya. Nanti tumpah loh. Hmm. Sudahi dulu belajarnya, pilihkan tempat yang lebih pantas, lebih layak, lebih baik, kosongkan wadah lagi, baru kemudian menimba ilmu lagi. Itu Bagus. tata cara yang baik. Nah, bisa jadi seseorang itu baik menurutmu, bisa jadi pula seseorang itu buruk menurut orang lain. Hmm. Itu tentang pandangan. Ya, pandangan itu setidaknya bergantung pada 4 hal. Hmm. Sudut pandang, Hmm. jarak pandang, cara pandang, dan batas pandang. Hmm. Sudut pandang, jarak pandang, cara pandang, dan batas pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang beragam. Seseorang yang melihat dari sudut timur tentu akan menghasilkan pandangan yang berbeda dari yang sudut barat. Hmm. Di mana letak kelirunya? Ya, Hmm. yang melihat dari atas tentu beda dengan yang melihat dari bawah. Yang dari dalam tentu berbeda dengan yang dari luar. Seringkali ini kalau kita punya konflik, kemudian kita diminta untuk keluar dulu supaya bisa melihat dari luar. Itu lebih Hmm. jernih. Hmm. Jarak pandang yang dekat tentu berbeda dengan yang jauh. Terlalu jauh juga membuat ini samar-samar, tidak terlihat. Hmm. Terlalu dekat, ini juga nggak bisa melihat ini. Ya, Hmm. Hmm. maka jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jarak juga menentukan. Cara melihat juga menentukan pandangan. Ada yang melihatnya dengan mata telanjang. Ada yang melihatnya dengan mengintip satu mata. Ada yang melihatnya dengan memincingkan mata. Ada yang melihatnya dengan kacamata. Ada yang melihatnya dengan teropong, dengan lensa, dan lain sebagainya. Itu akan menghasilkan pandangan yang berbeda-beda. Maka kalau kita memahami itu, kita akan santai-santai saja menerima pandangan orang lain. Ya, Oke, Gus. toh ada satu prinsip mendasar, kita berbeda karena kita sama, Hmm. yaitu sama-sama berbeda. Nah, enak sudah hidupnya ya. Nah itu bolak-balik nggak beres-beres, Gus. Itu keren. Iya. Itu keren, Gus. Oke, oke. Berbicara masalah pandangan gitu ya, Gus Ya, ya. ya, Makanya kan kalau kita ngelihat gitu ya, kita lihat misalnya di teks Quran lah ya. ya, Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Tuhan ya. tuh ngelihat bahwa yang paling mulia tuh yang takwa gitu. Di situ nggak ada labelnya, di situ nggak ada kelompoknya, di situ nggak ada, pokoknya mereknya nggak disebutin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Gus, apa sih kaitan apa yang kita bicarakan ini dengan ketakwaan gitu? Takwa tuh Hmm, sebetulnya apa sih? Gimana menuju kepadanya? Sehingga kalau kita berbicara kan semua ibadah tuh outputnya tuh cuma jadi orang takwa sebetulnya. Karena kemuliaan ada di tempat yang takwa gitu. Monggo, ya, gimana Gus ya, kira-kira? ya. Ada dalil di Quran yang menyebutkan inna dina indallahil Islam. Hmm, Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. hmm, Ya, tapi itu agamanya, Bu Marlo, bukan hmm, orangnya. hmm, hmm, Maka orangnya jangan merasa paling mulia. Agama Islam paling mulia, oke. Tapi orang beragama Islam bukan atau tidak atau belum tentu paling mulia di antara yang lain. oke, oke. Loh ada ceritanya orang Islam itu masuk neraka.
diancam juga dengan neraka, dapat dosa juga. Orang Islam yang tukang ghibah juga ada, tukang fitnah juga ada, tukang maksiat juga ada. Hmm. Maka jangan tentang orangnya. Kemuliaan di ayat ini tentang agamanya. Sedangkan kemuliaan tentang manusianya ada pada dalil lainnya yang tadi dibaca oleh Abu Marlu. Hmm. Inna akramakum indallahi atqakum. Hmm. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa ini seperti yang Abu Marlu sampaikan tadi, tidak dibubui embel-embel keterangan lainnya. Hmm. Baik itu suku, bangsa, kelompok, golongan, agama, tidak. Hmm. Yes. Hanya disebutkan takwa. Hmm. Orang-orang yang bertakwa. Nah, itu nanti akan menjadi melebar kemana-mana ketika kita memperlakukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada yang hudal linnas, ada yang hudal lil Mutakin. muttaqin. Hmm. Nah, yang hudal linnas bagaimana? Hudal linnas niscaya kita akan mendapati Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi hati-hati. Di dalamnya mungkin juga tersimpan jebakan-jebakan. Hmm. Loh kok bisa Gus? Loh iya, sampean kalau nonton film tentang harta karun itu, apa juga petanya itu cuma peta petunjuk sampai ke harta karun? Hmm. Hmm. Peta itu juga berisi petunjuk dan jebakan. Hmm. Supaya apa? Supaya yang sampai kepada harta karun adalah yang benar-benar berhak atas harta karun itu. Oke. Di film-film itu kan banyak cerita itu, udah peti harta karun ada, di situ ada tulang belulang ya. Hmm. Ada orang-orang yang terperosok ke curang, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Itu karena kena jebakan-jebakan. Hmm. Loh, apa jebakan dalam agama itu? Contohnya, haji bila mampu. Hmm. Hmm. Nah, kata bila mampunya ini loh tidak diolah. Yang jadi malah merasa mampu. Harusnya ketika sampai pada haji, ada klausul tambahan bila mampu, kita harus menyatakan diri tidak mampu. Itu Oke. jebakan. Oke. Mana ada yang mampu? Tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain atas izin Allah. Maka bila mampu ini bisa jadi merupakan jebakan supaya kamu merasa mampu. Nah, kejebak. Hmm. Pulang Hmm. haji masih korupsi. Pulang haji masih begini, masih begitu. Ya kena jebakan. Merasa mampu sudah membayar ONH, bahkan ONH plus. Wow, perilakunya menjadi seperti orang yang bahkan tidak kenal agama. Bisa jadi. Hmm. Tapi yang dia menjalankan agama benar-benar dari rukun iman yang pertama, bertahap sampai yang keenam, kemudian rukun Islam, sampai yang kelima ada klausul bila mampu, dia menyatakan diri tidak mampu, barulah dia bisa melangkah ke langkah berikutnya yaitu ihsan. Hmm. Perbuatan baikku ini bukan karena aku berbuat baik, tapi semata-mata karena Allah saja yang mengilhami kebaikan dan menggerakkan aku kepada kebaikan itu. Oke. Kalau merasa mampu ya nggak mungkin. Loh, padahal kebaikan itu ada walaupun kamu nggak ada. Ada Hmm. nggak ada kamu, kebaikan itu ada. Dari mana ceritanya kamu merasa bisa berbuat baik? Hmm. Kan begitu. Dalam. Al-Mutakin ini ternyata ada beberapa breakdown-nya di sejumlah ayat. Salah satunya yang paling dekat dengan Fatihah adalah Al-Baqarah. Hmm. Ayat 3. Hmm. 2 lanjut ke 3. Al-Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa Hmm. yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ternyata al-muttaqin orang-orang pertama, orang-orang yang bertakwa, syarat pertamanya adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, Hmm. orang-orang yang mengimani hal-hal gaib. Hmm. Ini ternyata baru kemudian sholat, zakat dan seterusnya. Hmm. Gaibnya yang dibereskan dulu. Gaib maksudnya apa, Gus? Apakah dunia lain? Apakah pocongan? Duyan? Santet? Pesugihan? Oh,
Bukan. Gaib itu segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal pikir, perasaan, dan indramu. Hmm. Ya, contohnya saat ini. Saat ini istri saya gaib. Kenapa? Karena tidak terjangkau oleh indraku. Hmm. Di balik dinding ini segalanya gaib. Ya, boleh jadi di balik dinding ini tidak ada apa-apa. Itu kalau keimanannya tinggi bisa sampai begitu. Loh, nggak mungkin, Gus, di balik dinding itu kamar. Oke, begitu kamu memasuki balik dinding itu, kamu akan mendapat di balik dinding berikutnya. Hmm. Ya, ketika ada di dalam situ kan di sini menjadi balik dinding berikutnya. Hmm. Siapa tahu itu tidak ada apa-apa. Hmm. Saya menikmati itu dengan indah, kalau boleh bercerita soal pengalaman ya. Iya, iya, iya. Ketika saya melewati suatu jalan untuk pertama kalinya, saya belum pernah melewati rute itu, saya akan mensyukurinya. Rute yang saya lewati ini baru saja diciptakan Allah untukku. Hmm. Jalan yang saya lewati ini kan belum pernah saya lewati, saya tidak pernah mengalami kenyataan tempat ini. Ini baru pertama kali. Tahu dari mana tempat ini kemarin ada? Saya nggak ngalami. Hidup saya penuh dengan syukur atas kegaiban. Oke, Gus. Allah barusan bikin. Begitu belok kanan, Allah barusan bikin. Belok kiri, Allah barusan bikin. Masya Allah, Allah mencipta sesuatu kan gampang. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Oke, Itu oke. keindahan semua. Allah ciptakan gang, Allah ciptakan tikungan, Allah ciptakan pendakian, Allah ciptakan turunan. Baru dibikin. Itu gaib semua sebelum saya ke situ. Dan setelah saya ke situ, saya nggak tahu pasti apakah itu masih ada. Ya, jangan-jangan begitu saya lewati, ini sudah nggak ada. Loh, apakah mungkin? Loh, bukan cuma mungkin, itu niscaya. Allah itu maha segalanya. Maka tiap kali kita melewatinya, akan melewatinya dengan rasa syukur yang luar biasa. Ini saat ini, sekarang saya menghadapi itu, saya terima dengan rasa syukur luar biasa, karena itu hanya sekali dalam hidup. Kegaiban itu kayak begitu. Oke, Gus. Belum lagi kalau seandainya kamu berjalan atau naik kendaraan, kemudian kamu melihat ke samping kiri atau ke kanan, situ ada rumah. Dengan rumah tangganya. Ada orang, mungkin suami istri baru bercakap-cakap. Saya akan tanya, kamu melewatinya dalam berapa detik itu? Paling 5 detik. Cepat. Ya, cepat sekali. Tahukah kamu berapa lama orang itu butuh untuk bisa hadir di depan matamu bercakap-cakap? Dia membutuhkan waktu seumur hidupnya. Untuk fenomena hanya beberapa detik. Betapa Allah sangat serius mempersiapkan sesuatu hal sangat detail yang hanya kamu nikmati dalam beberapa detik. Sesuatu yang dipersiapkan Allah dengan luar biasa itu kamu terima, kamu nikmati hanya beberapa detik. Apakah akan kamu perlakukan dengan jelek, dengan hina? Kamu akan menghina dirimu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu walaupun berapa detik itu ada di Lauhil Mahfuz. Itu penciptaan, itu proses kejadian. Hadirnya cuma beberapa detik. Kamu tidak pernah tahu itu akan ada lagi apa enggak. Siapa tahu itu perjumpaan pertama dan perjumpaan terakhir. Tapi mereka mempersiapkan momentum untuk kamu indrai itu seumur hidup mereka. Oke, Gus. Kamu memahami itu, kamu tidak akan pernah menyakiti orang lain. Ini karya luar biasa dari Allah. Karya luar biasa. Itulah kegaiban. Apa yang nyata bagimu adalah nyata bagimu. Apa yang tidak nyata bagimu adalah tidak nyata bagimu. Sesuatu yang belum engkau temukan atau tidak kamu temukan, belum tentu tidak ada. Siapa tahu ada. Hanya belum atau tidak engkau temukan. Maka hidup itu proses penemuan berikutnya atas karya-karya Tuhan. Wah, gila Gus. Ini super mind blowing banget Gus, luar biasa itu. Ya, saya kalau ngerokok cerdas. Bener Gus, kerasa.
Kalau nggak ngerokok, waduh kayak orang bego tuh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aduh kayak penceramah-penceramah itu. Repot gitu saya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan. Itu statement terakhirnya benar-benar, wah benar-benar tuh mangga yang manis banget deh pokoknya. Harus benar-benar dicuci, dikupas lagi, benar-benar ditata lagi Gus itu. Wah, makasih Gus. Benar. Berarti pembicaraan tadi tuh perlu 40 tahun lebih lah ya untuk Oh bisa iya, bisa hadir. Bener ya Gus ya? Itu betul luar betul. biasa ya, dan itu anugerah buat kita semua. Aduh, mudah-mudahan apa ya, maksudnya pemahaman itu mudah-mudahan bisa diterima dan bisa didengarkan banyak gitu, sehingga tadi betul kata Gus Chan bahwa kalau kita ngerti esensi itu kita nggak akan menyakiti karena tahu bahwa yang dihadirkan adalah masterpiece-nya Tuhan, masterpiece-nya Allah gitulah Iya, kira-kira. iya. Wah, Dan itu gila Gus. diciptakan untukmu. Gila Gus. Itu diciptakan untukmu. Buktinya Wah, kamu mengalaminya. yes, yes. Betapa Allah tuh sayang banget sama kamu. Ah, Ah. luar biasa Gus. Udah deh. Cukup dulu nanyanya Gus, udah ngap. Oke teman-teman, ibu dan bapak, di malam yang mind blowing ini, kalau ada yang mau bertanya, mau memberikan apresiasi, mau memberikan satu statement apapun, di sini ada Gus Chan. Yuk kita berdialog. Oke, sebelum ke Bu Anca, ini ada pertanyaan dari Mas Andrew Yogianto. Selamat malam Gus. Saat orang menderita sakit baru sadar betapa berharganya sehat, terus saat lihat orang yang disayangi meninggal, baru sadar betapa berharganya hidup. Mengapa sifat orang bisa begitu? Monggo, Ya, Gus. ya, iya, iya. Allah tuh bakal menyindir. Seringkali kita tuh baru minta tolong kepada Allah ketika mengalami empat hal. Kesedihan, kesempitan, kesakitan, dan kematian. Hmm. Kesedihan, kesakitan, kesempitan, dan kematian. Itu yang kemudian terkenal dengan sebutan samsara. Ya. Ya, baru kemudian kita ingat Tuhan. Sindiran Allah itu tadi digunakan sebagai celah pintu masuk oleh para sufi. Oh, berarti dengan cara mengalami kesedihan, mengalami kesempitan, mengalami kesakitan, mengalami Kematian. kematian, aku akan selalu ingat pada Allah. Ya, maka seringkali orang yang menjalani suluk, menjalani torekot, dia akan terus berupaya mempertahankan, melanggengkan rasa sakit, rasa sempit, rasa sedih, dan rasa mati, supaya dia tidak menjauh dari Allah. Tapi bagi orang normal berarti yang sufi nggak normal ya. Bagi orang kebanyakan itu manusiawi belaka, tidak apa-apa. Yang paling penting kau pahami adalah walaupun orang sedunia ini meninggalkanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan walaupun dunia seisinya meninggalkanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah selalu, senantiasa, dan tetap saja lebih dekat dari urat leher. Oke. Maka jangan pernah khawatir, apalagi berlebihan. Jangan pernah takut, apalagi berlebihan. Jangan pernah sedih, apalagi berlebihan. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersamamu. Memang seringkali terasa ada sejak tiada. Nah ini bagus dikutip nih nanti ya. Terasa ada sejak tiada. Begitu orangnya sudah meninggal, atau begitu orangnya sudah pergi, baru deh kita merasa, waduh, kemarin-kemarin aku belum sempat menyenang-nyenangkan ibu. Kemarin-kemarin aku belum sempat membuat bangga. Kemarin-kemarin aku menyia-nyiakan waktu. Seringkali penyesalan memang datangnya belakangan. Penyesalan datangnya kemudian. Yang datang awal itu bukan penyesalan. Yang datang awal itu disebut pendaftaran. Ya, kalau datangnya di belakang namanya penyesalan. Nah, kalau sampai Abu Marlo bisa meletakkan penyesalan di depan,
Itu sama dengan Abu Marlo membawa si penyesalan ini ke loket pendaftaran. Daftarkanlah penyesalanmu. Ya, karena hanya orang-orang menyesal saja yang diampuni oleh Allah. Oke. Daftarkan penyesalanmu. Letakkan penyesalan di depan. Saya belajar ini dari orang yang suka main catur. Orang main catur tuh pinter banget meletakkan penyesalan di depan. Sebelum melangkah dia akan berpikir keras, ini kalau aku ke sini, kuda ke sana, wah dimakan ini. Dia udah tahu ini bakal dimakan. Tapi tetap dia jalankan. Kenapa? Karena ketika kudanya dimakan, dia sudah tidak menyesal. Dia sudah tahu kuda itu akan dimakan. Benar, Gus. Ya. Dia melangkah dengan penuh perhitungan. Bahwa kalau ke sini akan begini, ke sana akan ke sana. Penyesalan ada di depan. Dengan begitu, kita akan melangkah atau tidak melangkah, berbuat atau tidak berbuat, sudah tidak dengan penyesalan. Lalu dengan apa? Dengan rasa terima kasih. Dengan rasa syukur. Dengan pencerahan. Bukan lagi penyesalan. Oke, Gus. Mantap, Gus. Super mind blowing. Terima kasih, Gus. Luar biasa. Bu Anca, silakan. Assalamualaikum Gus Chan dan Mas Abu. Yang ingin saya tanyakan Gus, bagaimana sebuah keluarga bisa bangkit dari trauma yang menimpa anaknya korban bunuh diri? Yang ingin ditanyakan, apakah kasus bunuh diri ini berkaitan dengan takdir atau nasib? Bagaimana menyikapinya Gus? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya asik banget nih. Terima kasih Bu Anca. Terima kasih. Satu orang itu satu kehidupan. Itu jelas di Al-Quran disampaikan begitu. Maka Allah memang melarang dengan sangat keras menghabisi kehidupan satu orang. Karena itu sama dengan menghabisi satu kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah bunuh diri. Itu larangannya keras sekali di dalam agama. Namun, segala sesuatu yang keras itu bukan berarti tidak bisa dilunakkan. Ya. Lagi-lagi kembali kepada bagaimana cara kita menerimanya. Cara menerima itu berbagai faktor. Ya. Kita bisa pelajari mengapa seseorang sampai bunuh diri. Jangan-jangan dia dipaksa oleh keadaan. Sehingga dia ketika bergerak membunuh dirinya sendiri, bukan atas dasar kemauannya yang sadar. Tapi karena tekanan tertentu yang tidak lagi sanggup dia atasi. Ya. Kedua, bisa jadi atas dasar kemauan dan kesadarannya. Kita tidak benar-benar tahu. Ya. Tapi meskipun begitu, anggaplah bunuh diri dengan pisau ya Bu. Sesungguhnya bukan pisau itu yang membunuhnya. Lalu apa? Yang membunuhnya tetap saja ajal. Tetap saja kematian. Tetap saja malaikat Israel. Justru kalau kita meyakini bahwa dia membunuh dirinya dan terbunuh oleh pisau itu, kita yang masih hidup ini yang justru layak mengkhawatirkan keimanan kita. Oke. Ya kalau belum takdirnya, tadi kan bicara takdir ya, kalau belum takdirnya dia mati, pisau dihunjam beribu kali pun tidak akan pernah membunuhnya. Nah, momentum ketika dia detik-detik terakhir ketika dia mengalami kematian atas nama takdir tadi, kita lagi-lagi tidak benar-benar tahu apa ikrar terakhirnya. Jangan-jangan ikrar terakhirnya walaupun di dalam hati adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jangan-jangan ikrar terakhirnya adalah Astaghfirullahaladzim. Jangan-jangan ikrar terakhirnya adalah ya Allah. Siapa tahu justru yang matinya kelihatan baik-baik saja. Naudzubillah min dzalik. Justru tidak ada ikrar itu. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Maka bagi yang hidup, kembalikan semua itu pada prasangka baikmu. Prasangka baik. Kita belajar dari kematian orang lain untuk menata kehidupan kita. Nah, trauma atau tidak trauma, mohon maaf, tidak akan pernah bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kematiannya sudah menjadi kenyataan. Maka hal selanjutnya adalah keadaan kita menerima kematian itu. Keadaan kita menerima kenyataan itu. Nah, barangkali kita masih bisa bersyukur pernah hidup seseorang yang sangat berjasa dalam hidupku. Sekarang dia menghadapi kematiannya sedemikian rupa. Seburuk apapun kematian itu, tidak akan pernah menghapus indahnya kenangan. Dia pernah hidup bersamaku. Cantik kan? Nah, kita tidak pernah benar-benar tahu. Maka lebih baik daripada merepotkan diri dengan kematian orang lain yang kita tidak tahu bagaimana, lebih baik kita repot menghadapi hidup kita sendiri. Nanti kita mau mati bagaimana. Gitu ya? Thank you Gus, keren, luar biasa, mantap Gus. Oke, Mas Aryo silakan. Ya, jadi yang saya pernah dengar itu yang namanya membaca Al-Quran itu juga katanya ada berbagai pemahaman. Jadi satu pemahaman membaca dalam arti tulisannya, teksnya, sekaligus kajian mendalam, tapi juga ada sisi lain di mana membaca keadaan. Karena kan pertimbangannya di zaman dulu ketika baru datang itu kan belum ada tulisannya, jadi nggak mungkin bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis. Tapi kemudian setelah berabad-abad kemudian lebih kepada ya, sisi yang pertama yang membaca teks, kemudian kalau misalkan sholat harus dengan gerakan tertentu, pemahamannya harus dengan yang sudah disepakati zaman dulu. Jadi padahal katanya itu kan lebih kepada kesepakatan atau pengalaman pribadi tertentu, orang-orang tertentu, sehingga kalau misalkan beda orang bisa berbeda pemahaman. Jadi kenapa yang sisi yang kedua ini yang membaca keadaan ini kayaknya seperti kurang diperhatikan. Jadi kalau saya ambil contoh, misalkan kalau santri harus wajib hafal surat-surat tertentu. Nah itu kenapa bukan sisi yang keduanya yang lebih ditonjolkan? Itu yang pertanyaan saya pertama. Kedua, saya juga dengar bahwa untuk mengerti Islam itu katanya butuh puluhan tahun kan, seperti misalkan memahami kitab kuning gitu kan, dan segala macam. Nah kalau di zaman sekarang ini yang semuanya pengen serba cepat gitu kan, terus apakah mereka harus menunggu puluhan tahun untuk bisa menjawab atau menemukan solusi-solusi kehidupan? Karena mereka kadang-kadang butuh solusinya itu sekarang nih. Kalau mesti nunggu puluhan tahun untuk belajar Islam, kayaknya mungkin udah keburu udah tidak tertolong lagi, situasi itu sangat berbeda. Jadi kira-kira apa ya yang bisa dilakukan sehingga untuk mempercepat, jadi ya nggak usah nunggu sampai puluhan tahun, tapi kita bisa dapat solusi segera lah gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Aryo. Oke, yang pertama jadi poinnya adalah Quran itu ada yang kauliyah gitulah kira-kira ya. Ada yang mukamat, mutasabiat, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kenapa lebih banyak yang fokus kepada yang fisik daripada yang non fisik gitu, atau yang kita basah atau kering lah gitulah kira-kira Gus. Monggo silakan. Ya. Dialog ini benar-benar terjadi antara saya dengan Bima, anak saya yang sulung, ketika dia lulus SMP. Saya bertanya kepada Bima, Bim, kamu punya cita-cita jadi kiai seperti ayah? Enggak ya. Mubalek? Enggak. Penceramah agama? Enggak. Ya sudah, berarti kamu enggak perlu belajar di pesantren. Enak kan? Enak banget dialognya. Apa perlunya kamu belajar di pesantren? Apa perlunya kamu belajar kitab kuning? Apa perlunya kamu menghafal Al-Quran? Ini dialog benar-benar nyata terjadi. Terus kamu pengennya apa? Saya pengennya, Bima pengennya sekolah umum ya. Ya sudah, ke situ.
Lalu soal agama, belajar secukupnya. Butuhmu apa, itu yang dipelajari. Agama itu begitu. Sampai butuh waktu puluhan tahun. Bayangkan saja ada 6.666 ayat. Satu hari satu ayat. Itu 6.666 hari. Itu baru bacanya, belum pahamnya. Itu perlu mati 3 kali nggak paham itu. Ya. Konyol sekali kalau harus semuanya dipelajari, dipahami. Tapi beda urusannya. Kalau sampean atau anakmu pengen jadi kiai, pengen jadi ulama, pengen ahli tafsir, pengen menjadi penghafal Quran, pengen menjadi fuqaha, ahli fikih, ya memang harus belajar dari A sampai Z. Oleh karena itu ada klausul tanyakan atau serahkan kepada ahlinya. Nggak mungkin kita menjadi ahli segala bidang, itu nggak mungkin. Ya. Agama itu fasilitas. Fasilitas kehidupan dari Allah yang maha menyayangimu. Komplit agama itu. Urusan ini ada dalilnya, ada caranya. Urusan itu ada. Tapi mustahil kamu bisa merangkulnya semua, itu mustahil. Seperti sampean mau mendaki gunung, kemudian sampean mengunjungi dulu toko alat-alat naik gunung. Apakah semua alat di toko itu akan sampean borong, sampean bawa semua? Ya malah nggak bisa mendaki. Tentukan kamu mau ngapain. Oh, aku butuh tali. Oh, aku butuh tenda. Oh, aku butuh ini. Cukup, jangan dibawa semua. Agama itu fasilitas. Sesuai dengan kebutuhanmu, ambil. Pakai yang cocok dengan badan. Yang nggak cocok, ya nggak usah berarti. Tapi fasilitas itu ada. Oh, aku baru kedinginan, ambil selimut. Oh, aku baru kegerahan, ambil kipas angin. Itu agama. Memang lengkap, terasa banyak, tapi bukan untuk diambil semuanya. Itu ketersediaan. Betapa Allah maha segalanya. Butuh apa? Ada. Tentu yang paling paham, yang paling pinter, product knowledge adalah si penjaga toko. Hafal di luar kepala si penjaga toko. Para hafiz dan hafizah itu hafal di luar kepala. Tahu di mana letaknya. Tapi apakah dia ikut naik gunung? Ya enggak. Dia jaga toko itu. Sangat wajar dia menghafal semuanya, product knowledge-nya sangat wajar. Kalau sampean pengen hafal semua, jadilah penjaga toko. Itu loh. Agama itu indah. Kalau sampai menjadi buruk itu karena sampean. Kalau kamu beragama, kok terasa berat, teliti lagi dirimu. Bukan agama yang memberatkanmu, tapi dirimu sendiri. Agama itu memudahkan, agama itu meringankan, agama itu melapangkan. Itu agama. Ya. Jadi satu ayat itu bisa sampai seumur hidup itu sangat mungkin. Dan itu lebih dari cukup untuk memahami agama. Kita kalau benar-benar mau paham betul tentang agama, Bismillahirrahmanirrahim itu butuh berapa ribu tahun kira-kira untuk paham? Ya, yes. Ya, itu loh. Alif Lam Mim saja nggak ada yang menjelaskan. Ya kan? Nah, tadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nabi Muhammad SAW menerimanya bukan dalam wujud tulisan, tapi lisan. Lisannya Allah disebut kalam. Baru sekitar 150 tahun, 200 tahun kemudian ada yang disebut mushaf. Yaitu mushaf Utsmani. Baru kemudian ditulis. Prosesnya tidak sembarangan, Mas. Bagaimana kemudian kita bisa sholat seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Itu ditata dengan sedemikian rupa. Itu ada periwayatannya. Kita yang hidup 1.500 tahun setelah Kanjeng Nabi memang tidak mengalaminya. Tapi proses periwayatan atau yang disebut sanad itu sangat tertib. Sangat tertib. Sehingga ada hadis sahih,
hadis hasan, hadis dhaif, hadis mardu atau rusak. Model dapuran kayak saya ini nggak bisa jadi periwayat ini, nggak bisa. Sekalinya bohong seumur hidup tuh langsung di ujian para periwayat itu. Sekalinya sombong nggak kepake. Sekalinya ketahuan wudhunya nggak tertib, langsung nggak kepake. Sangat ketat sistem periwayatan itu. Sehingga kalau kita menerimanya hari ini, niscaya itu hasil dari persanatan yang sangat teguh, sangat jernih, sangat baik, sangat kuat. Ya, kita justru harus bersyukur karena kita tinggal menerimanya. Dari Kanjeng Nabi kepada Khulafaur Rasyidin, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sampai para ulama, sampai para kiai, sampai kita hari ini. Itu perjalanannya panjang dan insya Allah tetap murni. Allah yang menyatakan sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Bayangkan kalau Allah yang menjaga. Allah itu sebaik-baik penjaga. Dan penjagaan Allah adalah sebaik-baik penjagaan. Maka kemurnian Al-Quran tidak akan pernah ternodai. Justru ketika engkau merasa menodai Al-Quran, engkau sendiri yang akan ternoda. Siapapun yang menistakan Al-Quran, dia sendiri yang akan ternista. Al-Quran tetap dengan kehormatan dan kemurniannya. Engkau sangka engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau hanya menyentuh basahnya. Cakep penjagaan Allah itu. Kita dibiarkan berdebat, kita dibiarkan berselisih, ribut dengan isi kepala sendiri, sampai-sampai tidak sempat lagi menjangkau isi dari Quran. Yang kita perdebatkan isi kepala kita sendiri. Ya, bukan isinya Quran. Itu. Nah, ada yang jelas, terang benderang, ada yang penuh dengan misteri dan rahasia. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Oleh karena itulah memang dalam belajar apapun sesungguhnya, apalagi terutama belajar Quran, kita butuh pembimbing, kita butuh pendamping, terutama beliau-beliau yang lebih dulu mengalaminya, lebih dulu merenunginya, lebih dulu memahaminya. Kita belajar dari beliau-beliau. Karena prosesnya panjang, tidak cukup hanya dengan sekali seumur hidup. Mungkin butuh hidup beberapa kali. Dan itu pun belum tentu bisa paham Al-Quran. Mantap, Gus. Keren, luar biasa. Mantap. Oh iya, satu lagi. Oh iya, monggo. Tidak ada yang paham agama. Tidak ada yang memahami agama. Kenapa? Karena agamalah yang memahami kita. Kita tidak akan pernah memahami agama. Karena sesungguhnya agamalah yang memahami kita. Oke, mantap Gus. Mantap, ini akan jadi satu sesi sendiri Gus ya. Nanti the next Gus. Makanya kalau ngundang itu seminggu sekali. Jangan Siap Gus. Siap, mantap. Oke, Pak Suroyo silakan Pak. Monggo silakan Pak Suroyo. Ya. Assalamualaikum Kang Abu, Gus Chan. Alhamdulillah, terima kasih saya Allah kasih kesempatan untuk bisa bergabung lagi. Jadi udah lama dulu saya dengan ikut kajian Kang Abu tiba-tiba menghilang gitu. Menghilang artian dalam tahap pencarian gitu kan. Ya. Nah, saya nanya nih Kang Abu gimana sih caranya bisa ketemu sama Gus Chan yang pinter banget gitu, bawakan suatu permasalahan yang simpel. Simpel tapi bisa secara dicernanya enteng gitu, dalam banget gitu kan. Apakah tiba-tiba aja muncul begitu saja Gus Chan di hadapan Kang Abu atau Kang Abu yang cari Gus Chan gitu kan. Nah, jadi kemudian kan tadi juga diingatkan tuh kalau kita ngaji gitu kan jangan bawa gelas yang udah penuh gitu kan, kosongin gitu kan. Nah, Kang Abu waktu datang ke Gus Chan atau ke Gus Chan tuh gelasnya udah penuh atau gelas penuh taruh di dalam ember kosong gitu. Jadi tadi diingetin juga nih tadi kan bahwa la haula wala quwata illa billah. Jadi akhirnya saya juga menyadari juga benar bahwa
saya itu nggak bisa apa-apa, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya emang lagi dalam tahap pencarian terus. Kalau menurut kata saya sih tiba-tiba ya hari Sabtu kemarin kok terlintas ada ulang tahun Fastabiqul Khairat, kemudian ada Gus Chan gitu kan. Terus yang tadi malam ini juga lah ada Gus Chan lagi nih, saya ikut lagi gitu. Ya Allah, artinya saya ini bukan siapa-siapa gitu kan, jadi hanya, tapi saya harus alhamdulillah saya bersyukur saya bisa begini karena Allah bantu. Artinya jiwa saya lagi mencari gitu kan. Mungkin pengen mencari jalan pulang gitu kan. Gus Chan kayak tadi diingatkan, kita merencanakan kematian gitu kan. Nah mungkin jiwa saya lagi mencari nih, gimana jalan pulang yang benar nih gitu kan. Akhirnya karena dalam tahap penyerahan saya, pasaran saya nggak tahu lagi. Saya hanya akhirnya bersedia gitu kan, berserah ya Tuhan, terserah kau kan, karena akhirnya semua akan diatur oleh Engkau ya Allah gitu kan. Engkau yang akan mengatur, menyempurnakan semuanya gitu kan. Ya udah aku nggak tahu gitu aja. Terus ya dalam ketidaktahuan, dalam berserahnya itu tertaut lagi kembali ke saya, ke linknya Kang Abu gitu. Itu semua karena aku bersyukur juga diingat lagi bahwa itu semua bukan hebatnya saya, tapi bener la haula wala quwata illa billah gitu. Ya Allah, aku ya appreciate Kang Abu masuk terus mengadakan kajian-kajian DP ini, terus juga Gus Chan jujur baru 2 kali penuh saya ikutin. Kemarin ikutin apa sih humor Sufi gitu, kok humor sih gitu. Ya, gitu. Terima kasih Kang Abu, Gus Chan, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Hatur nuhun Ya. Pak Suroyo, terima kasih. Oke, Ya. terima kasih. Nanti mungkin diresponnya sekalian karena ini udah jam 9, kita ke Mbak Ririn dulu, jadi sekalian nanti direspon nih sama Gus Chan. Oke, Mbak Ririn silahkan. Makasih Kang Abu. Ya, silahkan. Saya Gus Chan, selamat malam. Selamat malam. Ini saya selalu mengikuti kajian dari Gus Chan itu, dan menurut saya memerlukan proses untuk bisa mencerna dan memahami lapis demi lapis, tapi luar biasa banget. Banyak sekali merubah, membuka pikiran saya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada waktu episode yang sebelumnya, Gus Chan tuh sempat menyebutkan bahwa penyesalan itu kalau bisa kalau penyesalan itu jangan di belakang, jangan di akhir, tapi penyesalan itu di awal, di depan gitu ya. Nah, apakah memang kalau penyesalan di depan itu artinya kita sudah bisa memikirkan resiko, akibat dan lain sebagainya dari apa yang akan kita perbuat atau kita katakan gitu ya. Dan apakah kalau kita sudah menyesal di depan itu kita bisa merubah perjalanan takdir atau nasib kita? At least paling enggak kita bisa memilih untuk tidak terlalu misalnya diperjalankannya mungkin terpuruk. Nah, apakah kita bisa memilih untuk tidak terlalu terpuruk gitu? Kayak gitu loh Gus Chan. Aturun. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Oke, jadi dari Pak Suroyo sih tadi berbicara jalan pulang dan wala haula wala quwata illa billah gitu ya, dan Pak Suroyo menjalani pencariannya menuju kemana. Nah itu adalah suatu progressing pencarian. Nah yang kedua dari Mbak Ririn mungkin tentang pendaftaran dan penyesalan gitu. Monggo Gus, silakan. Ya, loh, jawab dulu Pak Bumar lo. Bagaimana menemukan Chandra Balik? Apakah tergeletak di pinggir jalan kemudian dipungut? Oke, jawabannya saya aku tuh udah ngefans sama humor Sufi udah lama, Gus. Udah lama banget. Pengakuan ini. Pengakuan. Jadi waktu sampean sama Cak Nun di mana ya? Aku lupa tuh. Apa di Bambang Wetan atau di Kenduri pokoknya Cinta. Kenduri Cinta. Kenduri Cinta. Yes. Nah, itu pertama kali aku lihat gitu ya. Terus aku ngikutin tuh humor Sufi gitu. Terus aku ngeliatin gitu aku lihat referensi-referensi tulisan-tulisan, wah ini top banget gitu ya. Aku kan maiyahan lah ya, maiyahan lumayan rajin gitu maiyahan. Nah dari situ aku nonton humor Sufi diulang-ulang. Nah ya itu tadi Gus, aku sangat-sangat yakin ketika ada statement bahwa kalau si murid siap, guru pasti datang gitu. Aku yakin gitu. Nah batin aja udah. Entah gimana caranya saya harus dapat nih nomor orang ini nih gitulah kira-kira Gus.
Kebanyakan orang nanyanya nomor telepon, nggak ada yang nanya nomor rekening ya. Ya udah, singkat cerita, ingat banget kan waktu itu aku DM kan, aku DM ke Gus. Nah, saya tahu lah yang nge-DM pasti banyak ribuan, tapi ya mungkin karena udah waktunya dan ya topik kita hari inilah semua pasti ada waktunya, semua dipersiapkan, semua harus terjadi dan kenapa DM saya yang dibaca sama Gus Chan gitu dan akhirnya Gus Chan ngasih nomornya Bendra ngurusin untuk schedule dan seterusnya sekali 2 kali sampai ke 9 sekarang. Sampai mungkin nanti kan seminggu sekali ke depannya. Amin. Gitu Pak Suroyo, panjang ceritanya Pak. Iya. Oke. Ya. Nah, tadi ketika kemudian pertanyaannya adalah ketika meletakkan penyesalan di depan, apakah kemudian kita tidak akan menyesalinya lagi? Tentu saja kita akan tetap menyesalinya, tapi sudah dengan kesiapan jiwa dan raga. Mustahil itu tidak akan disesali lagi. Itu perasaan yang muncul demikian saja. Perasaan yang tidak bisa direkayasa. Perasaan senang itu muncul tidak bisa direkayasa. Sedih itu juga tidak bisa direkayasa. Takut, khawatir, cemas, menyesal, berani. Dan itu perasaan-perasaan manusiawi. Namun demikian seringkali terjadinya tanpa terukur. Sehingga bisa meluap-luap dan menjadi berlebihan. Dan sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Nah, ketika kita sudah letakkan di depan, kita ukur dengan sebaik-baiknya, tetap kita menyesalinya, tapi sudah dengan ukuran yang baik, dengan kadar yang baik, yang seimbang dan yang setimbang. Ya, kalau kemudian kita menghadapi itu dengan ketenangan jiwa, maka kita mencapai makomat ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang sudah mengelola rasa penyesalannya. Bagi jiwa yang tenang itu tadi, dia menghadapi apapun akan selalu dia kembalikan kepada Allah. Karena dia melibatkan Allah sejak dari awal, sepanjang perjalanannya hingga akhir. Kita kan seringnya meletakkan penyesalan di akhir, kemudian kita menggugat Tuhan. Padahal aku udah berdoa, padahal aku udah berusaha, masih begini saja. Menggugat bahkan, karena meletakkan penyesalan di belakang. Kalau kita letakkan Allah dari depan, sepanjang perjalanan hingga akhir, ada penyesalan, tapi penyesalan dengan sebaik-baik penyesalan yang dipersiapkan dengan jiwa yang tenang. Nah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah engkau kepadaku dalam keadaan engkau ridho, aku ridho. Maka penyesalan tetap hadir, tapi dengan kesadaran, ketenangan, dan keniscayaan Allah meridhoi kita. Tuh, ini muncul polling, jadi saya malah memperhatikan polling. Nah, yang setuju saya doakan masuk surga. Amin. Yang kurang setuju saya doakan masuk surga juga, tapi boleh berangkat sekarang. Enggak, bercanda. Wah, enggak ya. Jadi perasaan-perasaan manusiawi tetap muncul. Dan justru kita harus mempertahankan perasaan manusiawi itu. Dan oleh karena itu kita disebut manusia. Tapi apakah kita akan berhenti hanya sebagai manusia biasa saja? Atau manusia yang paripurna? Hanya insan saja? Atau mau naik kelas menjadi insan kamil? Manusia yang paripurna. Manusia yang paripurna itu selalu memparipurnakan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Nah, paripurnanya segala sesuatu seringkali berupa penyesalan. Maka penyesalan itulah yang kita paripurnakan dari sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu Kang Abdul. Gus, mantap Gus, luar biasa. Teman-teman boleh tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan malam hari ini. Yang tiap Gus Chan kesini deh pokoknya mind blowing banget. Dan pollingnya 96%. Masuk surga Gus, 96%. Amin. Saya kalau pengajian juga begitu. Saya doakan semua masuk surga. Ngapain kita
gontok-gontokan rebutan surga. Pintu surga itu terlalu banyak untuk diperebutkan. Ya. Oke Gus, matur suwun sangat Gus. Sami-sami. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gus Chan, malam hari ini luar biasa, super mind blowing. So Gus, final statement, silakan Gus. Ya, hiduplah sebaik-baiknya, karena yang hidup tidak akan pernah mati. Disebut hidup karena tidak mati. Disebut mati, maka tidak hidup. Maka hiduplah sebaik-baiknya. Kehidupan tidak pernah berdampingan dengan kematian. Yang berdampingan dengan kematian adalah kelahiran. Syukurilah kelahiranmu, berkaryalah sebaik-baiknya dalam kehidupanmu, dan terimalah kematianmu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Gus sehat-sehat selalu Gus. Amin, Jangan amin, bosan amin. untuk ke dialog positif. Jangan bosan untuk terus menginspirasi kita semua. Amin. Hatur nuhun. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Super mind blowing malam hari ini. Mudah-mudahan Gus Chan akan selalu menemani kita dalam perjalanan menuju akhir ini, dalam perjalanan menuju ilahi ini, dan terus menginspirasi kita semua. So, dengan berakhirnya final statement tadi, berakhir juga acara kita malam hari ini. Yang mind blowing banget sih, kita tidak pernah memahami agama, kata Gus Chan. Tapi agama yang akan memahami kita. That's super mind blowing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.